Nah, kita sudah membahas common emitter dan common collector, ya. Dimana dari hasil pengamatan atau analisa kita ya berdasarkan atau secara geometris dan analitis. Jadi secara geometris itu berarti digambarkan, kemudian secara analitis itu dihitung ya. Nah, dari hasil analisa geometris maupun analitis, kita bisa melihat karakteristik dari dua jenis penguat sinyal kecil yang sudah kita bahas. Yang pertama yaitu common emitter ya. Common emitter, kalau kita lihat dari rangkaiannya seperti ini adalah contoh dari penguat common emitter, bahwa untuk common emitter ini yang dapat kita lihat pertama adalah kalau kita gambarkan atau kita analisa secara geometris, maka resistansi emitter secara AC dari penguat common emitter ini adalah 0. Ya, terus kemudian keluarannya diukur pada kaki kolektor, ya. Terus kemudian fasa dari masukan dan keluarannya berbalik fasa. Jadi ketika kita membandingkan antara keluaran dan masukannya, maka nanti didapatkan besaran penguatannya adalah negatif seperti ini ya. Di mana tanda negatif di sini bukan menunjukkan nilainya yang di bawah 0 atau negatif, tetapi tanda negatif di sini menunjukkan berbalik fasa. Jadi masukan dan keluaran dari sinyal untuk penguat common emitter itu berbalik fasa. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dapat kita lihat hasil uji analitis dari penguat common emitter, besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan atau kalau kita membandingkan antara tegangan keluaran dan masukan di antara ketiga jenis penguat sinyal kecil, common emitter ini memberikan penguatan tegangan yang paling besar ya. Ini nanti dapat kita bandingkan dengan common basis dan common kolektor. Kemudian untuk impedansi masukan ya, impedansi masukan dari common kolektor ini kalau kita bandingkan dengan common basis dan common kolektor, impedansi masukan dari common emitter ini tidak terlalu besar ya. Jadi kalau kita bandingkan nanti dengan common kolektor itu memberikan impedansi masukan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan common emitter. Nah, itu untuk common emitter. Kemudian kemarin kita lanjutkan dengan penguat common kolektor ya. Nah, di mana penguat common kolektor ini digunakan untuk menaikkan impedansi masukan dari suatu rangkaian penguat nanti ya. Jadi kalau di rangkai suatu penguat dengan menggunakan common kolektor ini tujuannya adalah untuk memperbesar atau menaikkan impedansi masukan. Sehingga nanti transformasi daya dari suatu dari sumber itu ke penguat itu akan jauh lebih besar dengan menambahkan atau menggunakan common kolektor ini pada depan dari suatu penguat. Oke. Kalau kita lihat dari ini adalah common kolektor, ini contoh rangkaiannya kemarin. Kalau kita analisa secara geometri ya, kalau kita gambarkan, maka dari rangkaian ekuivalen AC dari suatu penguat common kolektor itu resistansi kolektornya ini kaki kolektor itu sama dengan 0 ya. Jadi resistansi emitter AC itu sama dengan 0. Kemudian keluarannya dihitung pada atau diukur pada kaki emitter. Jadi antara masukan dan keluarannya sepasang. Beda tadi dengan common emitter ya. Berbalik fasa. Keluarannya diukur pada kaki kolektor. Kalau untuk common kolektor ini keluarannya diukur pada kaki emitter dan fasa antara masukan dan keluarannya itu sepasang. Kemudian kalau kita analisa secara analitis, ya menghitung ya besaran-besaran
dari suatu penguat common kolektor, maka kalau kita lihat dari hasil yang kita dapatkan, besarnya penguatan atau faktor penguatan tegangan yang diberikan oleh common kolektor ini itu lebih kecil atau sama dengan 1 ya, atau mendekati 1. Artinya kalau kita bandingkan tadi dengan penguat common emitter itu besar ya, contohnya tadi ada 159. Kalau ini kalau kita lihat dari rumusnya aja di sini ya, RE ini adalah pembilang ya. Penyebutnya ada faktor RE aksen ditambah RE, berarti penyebutnya jauh lebih besar. Jadi kalau pembilang atau penyebutnya lebih besar daripada pembilang, maka kan hasilnya adalah lebih kecil dari 1. Atau kalau RE aksennya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan RE, maka dapat kita samakan bahwa besarnya penguatan tegangan yang diberikan adalah sama dengan 1. Artinya, besarnya tegangan yang dimasukkan ke dalam penguat itu sama dengan tegangan yang keluar dari penguat tersebut. Nah, jadi karakteristik dari common kolektor ini dapat kita lihat ya, bahwa common kolektor ini memberikan penguatan tegangan lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, yang menjadi karakteristik yang membedakan antara common kolektor, common emitter, dan common basis yang menonjol dari common kolektor ini adalah impedansi masukannya. Impedansi masukan dari rangkaian lebih tinggi dibandingkan common emitter dan common basis. Nah, kemudian sekarang kita akan melanjutkan dengan pasangan Darlington ya. Jadi ini juga penguat ya. Penguat Darlington ini adalah suatu penguat yang berfungsi untuk memperbesar besarnya penguatan arus yang diberikan oleh suatu rangkaian penguat. Ya. Jadi besarnya penguatan arus atau beta itu dari suatu rangkaian penguat dengan menggunakan pasangan Darlington ini akan jauh lebih besar. Kenapa jauh lebih besar? Jadi kalau kita lihat karakteristik atau konstruksi rangkaiannya itu seperti ini, seperti yang ada di slide ini ya. Jadi pasangan Darlington ini menggunakan 2 buah transistor ya, yang dikaskade sedemikian rupa ya. Jadi kaki emitter dari transistor yang pertama di sini dengan besarnya penguatan arusnya adalah beta 1 itu dihubungkan dengan kaki basis dari transistor yang kedua yang mempunyai penguatan arus beta 2. Sehingga yang menjadi masukan atau arus basis dari penguat atau transistor yang kedua ini itu adalah arus emitter dari transistor yang pertama ini. Jadi kalau transistor pertama ini mempunyai penguatan arus sebesar beta 1 dan arus masukannya atau arus basisnya adalah IB di sini, maka yang menjadi masukan ke transistor yang kedua ini arus basisnya berarti adalah arus basis dari penguat yang pertama yang sudah diperbesar sebesar beta 1. Jadi sebesar ini. Ya. Jadi arus basis dari penguat transistor yang kedua ini itu adalah beta 1 dikali arus basis. Jadi arus basis dari transistor yang pertama yang sudah diperbesar sebesar beta 1. Nah, kemudian ini diteruskan ke penguat yang kedua ini, transistor yang kedua, maka di mana transistor yang kedua ini mempunyai penguatan arus sebesar beta 2, artinya arus emitter dari transistor yang kedua ini adalah arus masukannya tadi, yaitu beta 1 dikali arus basis dari transistor yang pertama, dikali dengan besarnya penguatan arus dari transistor yang kedua ini, beta 2. Kalau kita tuliskan, beta 1 dikali beta 2 dikali dengan arus basis. Kalau kita misalkan bahwa kedua transistor ini adalah sama gitu ya, artinya betanya sama, maka dengan menggunakan penguat Darlington seperti ini, jadi kaki kolektornya ini kan dihubungkan ya,
bisa satu gini, maka besarnya arus emitter dari pasangan Darlington ini akan jauh lebih besar, yaitu beta 1 dikali beta 2 dikali dengan arus masukannya, yaitu arus basis. Jadi pasangan Darlington ini berfungsi untuk mendapatkan harga beta atau penguatan arus yang jauh lebih besar dibandingkan kalau hanya menggunakan satu buah transistor penguat bipolar seperti ini. Nah, ini yang pertama ini adalah untuk transistor NPN, kemudian yang kedua ini adalah transistor PNP. Jadi sama juga ya. Jadi besarnya arus emitter keluaran dari rangkaian itu sama dengan arus masukan atau arus basis dikali dengan besarnya penguatan arus yang diberikan oleh transistor yang pertama dan kedua. Jadi beta 1 dikali beta 2 dikali dengan arus basis. Oke, nah itu pasangan Darlington. Oke, jadi kalau kita lihat rangkaian pasangan Darlington ini, maka betanya itu adalah beta kuadrat ya, atau kalau kita melihat besarnya beta atau penguatan arus dari masing-masing transistor adalah sama atau identik, maka beta dari rangkaian keseluruhan itu adalah beta 1 dikali beta 2. Nah, kemudian kalau kita gambarkan rangkaian ekuivalen AC dari pasangan Darlington ini, atau kalau kita buka gitu ya, kita gambarkan rangkaian ekuivalennya itu adalah seperti ini. Jadi ini RE aksen. Nah, ini adalah dioda emit kolektor, di mana kalau untuk rangkaian yang sebelumnya yang bukan pasangan Darlington ya, dioda kolektornya itu kan adalah identik atau sama dengan arus kolektor ya. Nah, tadi di sini karena menggunakan dua buah transistor ya atau pasangan Darlington, maka rangkaian ekuivalen AC-nya kalau kita lihat seperti ini. Sumber arusnya itu adalah alfa dikali dengan arus kolektor. Oke. Nah, ini adalah contoh dari pasangan Darlington yang dikaskade dengan suatu penguat common emitter. Jadi ini disebut dengan penguat bertingkat ya, salah satu contoh dari penguat bertingkat. Jadi untuk membuktikan bahwa common kolektor, nah untuk pasangan Darlington ini kan adalah common kolektor ya, karena kalau kita lihat di sini kan kolektornya ini transistor pertama dan kedua kan dihubungkan ya, kemudian resistansi kolektor secara AC sama dengan 0, jadi ini adalah common kolektor. Jadi kita mau membuktikan bahwa karakteristik dari common kolektor itu salah satunya adalah impedansi masukannya besar atau tinggi, atau untuk meningkatkan impedansi masukan dari suatu rangkaian penguat. Di mana dengan menambahkan common kolektor ataupun pasangan Darlington ini di depan dari suatu penguat, maka besarnya impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan itu nanti akan jauh lebih besar. Jadi misalkan contohnya di sini kan ada, kalau yang pasangan Darlington ini kita sebut dengan penguat tingkat pertama ya, kemudian keluarannya dikopling nih atau dihubungkan, diteruskan keluarannya ke penguat tingkat yang kedua, yaitu ini sini common emitter ya, maka impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan nanti akan jauh lebih besar. Jadi misalkan contohnya ini adalah kalau kita potong di sini nih, penguat yang kedua ini adalah contoh dari penguat yang kita bahas di common emitter. Di mana kalau kita menghitung dari hasil yang sudah kita dapatkan sebelumnya, ini impedansi masukan basisnya itu adalah 2,5 kilo ohm, kemudian impedansi masukan dari rangkaian common emitter ini adalah 2,2 kilo ohm. Jadi impedansi masukannya sebelum dikaskade dengan
pasangan Darlington ini hanya 2,22 kilo ohm. Nah, kemudian sekarang di depannya ini di kaskade atau dibuat bertingkat, di depannya ditambahkan penguat pasangan Darlington. Nah, nanti akan kita lihat bahwa impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan nanti akan jauh lebih besar dari 2,22 kilo ohm kalau hanya menggunakan satu penguat common emitter ini. Oke. Saya ganti dulu slide-nya untuk menjelaskan lebih detail ya. Oke, nah saya jelasin dari materi yang di sini aja. Nah, di sini lebih detail. Sudah terlihat belum? Sudah muncul pasangan atau penguat Darlington? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Oke, jadi ini tadi pasangan Darlington ini ya. Nah, sebelum kita lihat contoh untuk membahas contoh analisa rangkaian penguat bertingkat dengan penguat Darlington ini, kita lihat dulu kelebihan dan kekurangan dari pasangan Darlington ini. Jadi pasangan Darlington atau penguat pasangan Darlington ini mempunyai kelebihan dan kekurangan di mana kelebihan dan kekurangan ini tergantung dari penggunaan dari rangkaian penguat yang kita gunakan ya. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan dari penguat transistor Darlington ini mempunyai gain arus, yaitu beta tadi ya, yang sudah kita lihat bahwa penguatan arus atau beta dari rangkaian keseluruhan dengan menggunakan pasangan Darlington ini akan jauh lebih besar, yaitu hasil kali dari penguatan arus pasangan yang pertama dengan kedua atau transistor pertama dan kedua. Jadi gain arus dari transistor Darlington ini besar atau tinggi. Ya. Kemudian yang kedua adalah impedansi masukan dari rangkaian atau penguat Darlington ini juga tinggi. Nanti akan kita lihat contohnya ya, untuk menunjukkan bahwa impedansi masukan dari pasangan Darlington ini tinggi. Nah, kemudian kelebihan yang berikutnya adalah pasangan transistor Darlington ini tersedia secara luas dalam satu paketnya, jadi dalam bentuk paket. Kemudian konfigurasi rangkaiannya juga mudah dan sangat nyaman. Nah, itu kelebihan dari penguat transistor Darlington. Kemudian kekurangan dari transistor Darlington ini kecepatan switching dari transistor Darlington ini lambat ya. Kemudian juga bandwidth-nya sempit. Kemudian tegangan basis emitter tinggi. Kenapa tegangan basis emitter tinggi? Jadi kalau kita lihat dari rangkaiannya di sini, ini kan kalau kita mengukur tegangan basis emitter di sini, karena dia menggunakan dua buah transistor, maka tegangan basis emitter berarti kan jadi penjumlahan dari tegangan basis emitter yang pertama dari transistor yang pertama dengan transistor yang kedua. Jadi PBE dari transistor yang pertama ditambah dengan PBE dari transistor yang kedua. Kalau kita misalkan kedua transistor ini ideal atau identik ya, sama, maka cara tegangan basis emitternya itu adalah 2 kali dari PBE dari transistor yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi hanya menggunakan satu buah transistor. Jadi tegangan basis emitter tinggi, kemudian yang berikutnya adalah tegangan saturasi tinggi. Ini di mana tegangan saturasi yang tinggi ini dapat menyebabkan tingkat disipasi daya yang tinggi pada aplikasi tertentu. Oke, nah, misalkan contohnya kita mau melihat dulu,
kita analisa rangkaian Darlington ya dari contohnya ini. Oke, jadi di sini ada tegangan sumber, resistansi sumber, kemudian ada VCC. Nah, ini keluarannya diukur pada kaki emitter. Ini menggunakan 2 buah transistor pasangan Darlington. Maka kalau kita mau menganalisa secara DC maupun AC, kita gunakan teorema superposisi ya. Jadi untuk menghitung besaran-besaran DC, kita gunakan teorema superposisi, kurangi semua sumber AC menjadi 0, kapasitor dibuka. Nah, kalau kapasitor dibuka, ini kapasitor kopling C1, kemudian juga C2 di sini dibuka, maka rangkaian yang tinggal kan nanti adalah ini. Ini disebut dengan rangkaian ekivalen DC. Kita gambarkan adalah ini. Jadi nanti rangkaian ini adalah rangkaian ekivalen DC dari rangkaian penguat Darlington ini. Nah, kemudian nanti untuk menghitung besaran-besaran AC, kita gambarkan rangkaian ekivalen AC-nya. Kurangi semua sumber DC menjadi 0, kapasitor dihubung singkat. Kemudian nanti kita gambarkan rangkaian ekivalen AC-nya. Nah, semua besaran-besaran AC yang akan kita hitung dari rangkaian, nah hitung dari rangkaian ekivalen AC-nya. Oke, misalkan ini ya, ini tadi, kalau kita gambarkan rangkaian ekivalen AC-nya, DC-nya, ini kan sisanya ini. Ini ya. Ini. Maka untuk menghitung semua besaran-besaran DC, misalkan arus emitter, kemudian tegangan emitter, tegangan kolektor, kemudian tegangan basis, kita hitung dari rangkaian. Oke. Misalkan kita buat tuliskan persamaan tegangan pada loop masukannya, ini loop masukan, maka kita harus menghitung dulu besarnya tegangan basis di sini. Tegangan basis, ini ada VCC-nya, berarti besarnya tegangan basis itu dibagi oleh R1 dan besarnya tekanan R1 dan R2 di sini. Jadi, tegangan pada basis itu sama aja tegangan yang terukur pada R2, maka tegangan basisnya adalah R2 R1 tambah 2 dikali dengan VCC. Sesuai dengan persamaan ini. Ini ya. Kemudian kita buat persamaan tegangan pada loop masukan. Kita buat persamaan tegangan di sini. Berarti kan min PB di sini tegangan yang sudah kita hitung tadi ditambah dengan tegangan PBE dari Q1. Jadi PBE Q1 ditambah dengan PBE dari Q2 ditambah dengan tegangan pada RS1. Kalau kita misalkan Q1 dan Q2 ini adalah identik atau sama, maka persamanya menjadi min PB ditambah 2 kali PBE ditambah dengan arus emitter dikali RS1 sama dengan 0. Atau kalau tadi sudah kita menghitung besaran tegangan basis, kemudian PBE-nya diketahui dan resistansi emiternya diketahui, maka besarnya arus emitter dapat kita hitung dari persamaan tegangan dari loop masukannya nanti adalah, jadi arus emiternya adalah arus emitter di sini itu adalah tegangan basis di sini dikurang 2 kali PBE. Ya. Di PBE 1 ditambah PBE 2 dibagi dengan resistansi emitter. Nah, kemudian kalau kita menghitung besarnya arus basis dari transistor yang pertama dan transistor yang kedua, maka besarnya adalah sesuai dengan. Jadi kita hitung dulu nanti arus emitter dari transistor yang pertama, maka arus basisnya adalah
besarnya beta arus emitter 2 arus emitter 1 dibagi dengan beta DC. Nah, itu adalah arus basis yang pertama. Kemudian arus basis yang kedua di sini itu adalah arus emitter 2 dibagi dengan beta DC. Oke, di mana arus basis 2 ini yang masuk ke transistor yang kedua itu kan adalah arus emitter 1 yang sudah diperbesar sebesar beta 1. Maka dapat kita menuliskan arus beta 2 ini adalah beta 1 ya, dikali dengan arus basis 1, di mana tadi arus basis 1 itu adalah arus emitter 1 dibagi dengan beta DC. Maka dapat kita menghitung besarnya arus emitter 2 adalah beta DC dikali IB1 dikali dengan IB1. Atau beta DC kuadrat dikali dengan IB1. Maka besarnya arus emitter 2 di sini itu adalah IB1 dikali dengan beta 1 dikali dengan beta 2. Ya. Jadi besarnya penguatan arus dari transistor yang pertama dikali dengan penguatan arus transistor yang kedua dikali dengan arus basis dari penguat yang pertama. Ya. Kemudian untuk menghitung tegangan emitter di sini, berarti tegangan emitter di sini kan adalah tegangan basis dikurang 2 kali PBE. PBE di sini kemudian dikurang PBE di sini. Jadi tegangan emitter itu adalah tegangan basis dikurang 2 kali PBE. Kemudian untuk menghitung impedansi masukan, kita gambarkan dulu rangkaian ekivalen AC. Ya, kita kurangi semua sumber DC menjadi 0, kapasitor dihubung singkat. Maka rangkaian yang tinggal nanti kita sebut dengan rangkaian ekivalen AC. Semua besaran-besaran AC termasuk impedansi masukan, impedansi keluaran, terus kemudian faktor penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian, kita hitung dari rangkaian ekivalen AC. Nah, biar lebih terlihat, kita lihat dulu contoh ya, contoh dari rangkaiannya di sini. Misalkan contohnya nih. Ini aja nih. Contoh yang di PowerPoint tadi ya. Ini yang depannya ini adalah pasangan Darlington, kemudian dikaskade dengan penguat common emitter. Ini adalah tingkat yang pertama. Yang ini adalah tingkat pertama ini adalah penguat Darlington. Kemudian diteruskan atau keluarannya dihubungkan dengan penguat yang kedua yaitu common emitter ini dengan menggunakan kapasitor coupling. Ya. Maka yang kita dapatkan nanti besarnya impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan ini akan lebih besar karena di depannya ini ditambahkan pasangan Darlington ya. Untuk membuktikan hal tersebut atau untuk melihat besaran-besaran AC dan DC yang dihasilkan oleh rangkaian, nah kita gambarkan rangkaian ekivalen AC dan DC-nya. Pertama, kita analisa secara DC, kita gambarkan rangkaian ekivalen DC. Itu sama dengan menggunakan teorema superposisi, kurangi semua sumber AC menjadi 0, kapasitor dibuka. Ini dibuka, maka rangkaian ekivalen DC dari penguat yang pertama dan kedua
nanti digambarkan seperti ini. Ini adalah rangkaian ekuivalen DC dari penguat yang pertama. Nah, ini adalah rangkaian ekuivalen DC dari penguat yang kedua, yang common emitter ini. Ini adalah pasangan Darlington. Maka semua besaran-besaran DC dari rangkaian kita hitung dari kedua rangkaian ekuivalen DC dari penguat Darlington maupun penguat common emitter pada tingkat yang kedua ini. Yang pertama, jadi kalau menganalisa penguat, ini namanya penguat bertingkat ya. Jadi penguat bertingkat itu sama seperti kalau kita menganalisa rangkaian paralel, maka untuk melihat misalkan tahanan pengganti atau tokenin atau R paralel dari rangkaian, berarti kan kita harus menghitung mulai dari belakang ya. Jadi kita lihat dulu hubungan antara masing-masing tahanan pada rangkaian, kita analisa mulai dari rangkaian yang paling belakang. Nah, sama juga untuk penguat bertingkat ini. Untuk menghitung besarnya impedansi masukan dari rangkaian, misalkan, itu kita tidak bisa langsung menghitung di depan sini impedansi masukan 1. Berarti kan kita harus lihat dulu rangkaian besarnya tahanan pengganti dari rangkaian sebelum kita menghitung impedansi masukan. Jadi dari belakang. Jadi kita hitung dulu mulai dari penguat yang kedua, baru kemudian sampai dengan yang depan ini, penguat yang pertama, sampai dengan sumber. Oke. Dari rangkaian ekuivalen ini, kita lihat dulu untuk rangkaian ekuivalen DC dari penguat yang pertama ini, yang common emitter. Untuk menghitung semua besaran DC, misalkan arus emitter, nah kita hitung dulu di sini tegangan basis ya. Tegangan basis berarti adalah R4 dibagi dengan R3 tambah R4 dikali dengan PCC-nya. Nah, besarnya R3 dan R4 ini, R3-nya 60 kilo, R4-nya 30 kilo, PCC-nya 30 kilo volt. Kalau kita masukkan ke sini, maka ketemu besarnya tegangan basis dari transistor yang kedua ini adalah 10 volt. Baru kemudian yang ke penguat yang kedua ini. Kita hitung juga tegangan basis dari penguat Darlington. Maka besarnya tegangan basis dari penguat Darlington ini adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali dengan PCC. Ya, jadi tegangan basisnya di sini nanti kalau kita hitung, yaitu R2 dibagi dengan R1 tambah R2 dikali posisi. R1-nya itu 2 mega, berarti R1, R2-nya 1 mega, berarti kan tegangan basis dari penguat yang pertama ini adalah 1 mega dibagi dengan 2 tambah 1, berarti sepertiga ya. Sepertiga dikali 30, jadi 10 volt. Ya. Kemudian untuk menghitung arus emitter dari rangkaian yang penguat common emitter untuk tingkat kedua ini, maka besarnya arus emitternya kan berarti adalah tegangan basis dikurang tegangan di sini PBE dibagi dengan RE2. Ya. Nah, kalau kita masukkan besarnya tegangan basisnya adalah tadi 10 volt, kemudian kita misalkan transistornya adalah silikon, maka PBE-nya adalah 0,7 volt dibagi dengan RE-nya 10 kilo, 10.000 ya. Maka ketemu besarnya arus emitter dari penguat yang kedua atau yang common emitter adalah 1 miliampere. Nah, dari sini dapat kita menghitung RE aksen dari penguat yang kedua atau kita sebut dengan RE3 karena ada 3 transistor di sini ya. RE3-nya, RE aksen 3-nya adalah 25 milivolt dibagi dengan arus emitternya 1 miliampere. Jadi RE3-nya adalah 25 ohm. Ya. Kemudian untuk menghitung arus emitter dan arus basis dari penguat yang pertama,
Oke. Kemudian untuk menghitung semua besaran-besaran DC, kita gambarkan rangkaian ekivalen AC-nya. Rangkaian ekivalen AC-nya kurangi semua sumber DC menjadi 0, kapasitor dihubung singkat. Jadi kalau kita menghitung besaran impedansi masukan, misalkan di sini, nah kita harus menghitung dulu dari belakang sini. Nah, pertama kita harus menghitung dulu impedansi masukan dari penguat common emitter ini, yaitu tingkat yang kedua. Dimana dari contoh common emitter rangkaian yang sebelumnya, besaran impedansi masukan basis dari common emitter itu kan adalah beta dikali dengan RE aksen. Tadi kan kita sudah menghitung RE aksen dari penguat yang kedua ini adalah 25 ohm. Dikali dengan beta. Betanya adalah 100. 100 dikali 25 berarti 2,5 kilo ohm atau 2.500. Kemudian kita lanjutkan ke depannya lagi. Sini. Kita hitung impedansi masukan dari penguat yang kedua. Kalau ini tadi kan impedansi masukan basis. Maka impedansi masukan basis dari penguat yang kedua ini terlihat R3 dan R4 di sini di paralel. Kemudian hasilnya di paralel dengan impedansi masukan basis 2. Kalau kita paralel R3 dan R4 ini 60 kilo ohm dikalikan dengan 30 kilo ohm dibagi dengan 60 kilo ohm ditambah 60 kilo ohm. 180 dibagi 90 berarti ketemu ya R3 di paralel dengan 4 ini adalah 20 kilo ohm. Ya. Maka besarnya impedansi masukan dari penguat yang kedua di sini itu berarti adalah hasil paralel dari R3 dengan R4 ini tadi 20 kilo ohm diparalel lagi dengan impedansi masukan basis 2 ini yang tadi besarnya adalah 2.500 ohm atau 2,5 kilo ohm. Nah, kalau kita hitung paralel dari 20 kilo ohm ini paralel dari R3 dan 4 tadi kan 20 kilo ohm diparalel dengan impedansi masukan yaitu 2,5 kilo ohm, maka ketemu impedansi masukan dari penguat yang kedua ini sebesar 2,22 kilo ohm. Jadi ini adalah impedansi masukan kalau kita hanya menggunakan penguat tingkat yang kedua ini yaitu common emitter. Nah, sedangkan sekarang kan kita di depannya ini kita tambahkan pasangan dari maka yang menjadi impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan itu adalah impedansi masukan satu di sini. Nah, untuk menghitung impedansi masukan satu ini kita lihat dari sini tadi. Jadi kalau tadi udah ketemu di sini impedansi masukan dari penguat yang kedua adalah 2,2 kilo ohm. Nah, kemudian kan di sini di paralel ya. Ini di paralel dengan RE dari penguat yang pertama. Oke. Dimana tadi penguat yang pertama ini kita lihat ini. Jadi kalau kita lihat di sini sudah R ekivalennya adalah impedansi masukan dari penguat yang kedua yaitu sebesar 2,2 kilo ohm. Maka kalau kita menghitung resistansi emitter dari penguat Darlington di sini itu adalah ini tahanan yang besarnya 8,2 kilo ohm yaitu RE dari penguat
Darlington ini diparalel dengan impedansi masukan dari penguat yang kedua ini. Jadi 8 ohm diparalel dengan 2,2 kilo. Nah, itu jadi RE-nya. Resistansi emitter ya. Ini. Kalau kita hitung adalah besar 8,2 kilo ohm diparalel dengan 2,2 kilo ohm, nanti ketemu resistansi emitternya adalah 1,75 kilo. Kemudian kita menghitung impedansi masukan. Impedansi masukan basis dari penguat yang pertama. Berarti kan terukur di sini ya, masukannya di sini, yaitu besarnya beta ya, dikali dengan RE aksen ditambah dengan di sini tadi RE, yaitu paralel dari 8,2 kilo ohm dengan impedansi masukan 2 ini. Kalau kita menghitung impedansi masukan dari basis yang pertama, itu ada itu R beta dikali dengan RE aksen 2 ditambah dengan resistansi emitter tadi, yaitu paralel dari R3 dengan paralel dari 8,2 kilo ohm dengan impedansi masukan dari penguat yang kedua itu 2,2 kilo ohm. Berarti kita hitung dulu RE aksen dari penguat pasangan Darlington yaitu RE2-nya. Kalau kita hitung nanti RE2-nya di sini. Jadi kalau kita menghitung besarnya tegangan basisnya kan adalah 1/3 kali 30 jadi 10 volt tadi ya. Besarnya arus emitternya berarti kan adalah tegangan basis dikurang 2 kali tegangan basis emitter. Jadi tegangan basis dari penguat yang kedua itu tadi adalah nih 10 volt. Hasilnya 10. Baru kemudian untuk menghitung arus emitter dari penguat yang pertama ini, berarti kan tegangan basis dikurang 2 kali tegangan basis emitter dibagi dengan RE. Jadi arus emitternya adalah tadi tegangan basisnya 10 volt dikurang 2 kali itu 0,7 yaitu 1,4 dibagi dengan RE-nya 8.000. Maka ketemu hasilnya juga adalah 1 miliampere. Jadi resistansi emitter dari dari transistor yang kedua ini dari pasangan Darlington itu sama dengan 25 milivolt dibagi dengan arus emitter. Arus emitternya 1 miliampere, jadi 25 ohm. Maka dapat kita menghitung impedansi basis dari penguat yang kedua, yaitu ini adalah common kolektor ya. Maka besarnya impedansi masukannya adalah beta dikali dengan RE ditambah dengan RE aksen. Beta dikali dengan RE aksen 2 ditambah dengan RE, kemudian diparalel dengan R. Nah, kalau kita masukkan, misalkan betanya adalah 5.000, RE aksen 2-nya tadi ini ketemu 25, kemudian RE ini adalah tadi paralel dari 8,2 kilo ohm ini dengan impedansi masukan dari penguat yang kedua. Ketemu hasilnya 1,75 ya. Oke. Besarnya impedansi masukan basis dari penguat Darlington atau pasangan Darlington ini adalah 1,63 miliohm. Mega ohm ya. Jadi 1,63 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ohm. Nah, ini kan adalah impedansi masukan basis. Jadi di sini. Artinya kalau kita menghitung impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan itu di sini masukannya. Berarti kalau kita lihat di sini ada impedansi masukan basis 1,
Maka kalau kita mengukur atau menghitung impedansi masukan dari penguat pasangan Darlington, ini adalah sama dengan impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan, itu terlihat tahanan di sini yaitu R1 diparalel dengan F2, kemudian diparalel lagi dengan impedansi masukan basis dari penguat yang pertama ini, atau penguat Darlington. Dimana kalau kita menghitung paralel dari 2 mega ohm dengan 1 mega ohm, akan ketemu hasilnya adalah itu sebesar 1 mega 1 kali 2 dibagi dengan 3. Jadi 2/3 atau 7.500 kilo ohm ya. Kemudian diparalel dengan impedansi masukan basis yang pertama ini. Jadi hasil paralel dari tahanan 1 mega ohm dengan 2 mega ohm diparalel dengan impedansi masukan basis 1. Nah, ketemu hasilnya impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan itu ketemu adalah sebesar 473 kilo. Nah, sekarang kalau kita bandingkan ya rangkaian ini, jadi ini penguat tingkat yang kedua komponemeter. Kalau sebelum dihubungkan atau dikaskade dengan penguat yang pertama ini, itu besaran impedansi masukannya adalah hanya sebesar 2,22 kilo ohm. Kemudian kalau dia dihubungkan dengan sumber, di mana impedansi sumbernya misalkan lebih besar daripada 2,22 kilo ohm, maka tegangan sumber yang diteruskan ke rangkaian penguat itu akan dibagi antara resistansi dari sumber dengan impedansi masukan ini. Jadi kalau resistansi sumbernya tadi lebih besar, maka yang ditransformasikan atau yang diteruskan ke rangkaian penguat berarti kan akan lebih banyak yang terbuang atau hilang di resistansi emitter ya, dibandingkan yang diteruskan ke penguat yang kedua ini, karena impedansi masukan hanya sebesar 2,22 kilo. Nah, sekarang dengan menambahkan di depannya ini pasangan Darlington, ya. Nah, tadi kalau hanya 2,22 kilo ohm tanpa dihubungkan dengan pasangan Darlington, sekarang dengan dihubungkan atau dikaskade dengan pasangan Darlington ini, maka impedansi masukan dari rangkaian itu jadi 473 kilo ohm. Jadi tadi kalau kita misalkan ini dihubungkan dengan sumber yang mempunyai resistansinya 5 kilo ohm, maka transformasi daya ke rangkaian penguat ini akan jauh lebih besar ya, atau akan lebih maksimal kan. Karena kita membandingkan antara 5 kilo ohm dengan 473 kilo ohm. Berarti kan berapa nih? 1/100 kalinya ya. Ya benar, 1/100 kalinya. Artinya kalau di sini ada tegangan sumber sebesar misalkan 100 milivolt, jadi yang diteruskan ke sininya ini itu hampir 90% ya. Jadi yang hilang atau yang dibagi ke resistansi sumber itu hanya adalah 1/100-nya. Jadi dapat kita lihat di sini, dengan menambahkan atau mengkaskade suatu penguat common emitter dengan menambahkan common kolektor di depannya ini, ya, maka ini akan menaikkan impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan, maka nanti transformasi daya dari sumber ke rangkaian penguat ini akan jauh lebih maksimal. Jadi artinya kalau tadi misalkan ada tegangan sumbernya sebesar 1 milivolt, kalau di sini hanya 2,2 kilo ohm,
Berarti kalau misalkan tadi resistansi sumbernya adalah 5 kilo ohm, berarti kan yang ke sini hanya sepertiganya ya. Sepertiga dari tegangan masukannya, dari tegangan sumber, berarti kan hanya sebesar kira-kira 0,3 milivolt. Sedangkan kalau kita menambahkan di sini penguat Darlington, maka impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan menjadi 473. Maka nanti kan besarnya tegangan yang diteruskan ke rangkaian penguat itu berarti adalah 473 per 473 ditambah 5 berarti kan 478 ya. Berarti kan hampir 100%, atau kalau tadi masukannya 1 milivolt, itu berarti hampir 0,99 milivolt yang diteruskan ke rangkaian penguat. Jadi dari sini dapat kita melihat bahwa dengan transistor pasangan Darlington di sini, ini identik dengan common emitter ya. Tujuannya adalah untuk memperbesar impedansi masukan dari rangkaian sehingga transformasi daya dari sumber ke penguat ini akan lebih maksimal. Tuh ya. Oke, kemudian dari sini dapat kita menyimpulkan bahwa karakteristik dari common kolektor atau pasangan Darlington ini, kalau kita lihat tadi dari kelebihannya di sini ya, benar ya. Jadi impedansi masukan dari pasangan Darlington ini kan tinggi. Kemudian juga gain arusnya masuk. Sehingga gain masukan atau gain arus dari transistor akan jauh lebih besar kalau dengan menggunakan pasangan Darlington. Nah, kemudian misalkan ini ya, kalau kita menghitung nih ya, untuk membuktikan tadi. Tadi kan rangkaian ekuivalen AC, DC-nya ini ya. Kemudian kalau kita menggambarkan rangkaian ekuivalen AC untuk masukannya. Jadi kalau kita tadi ini udah menghitung impedansi masukan basis 2, kemudian impedansi masukan dari penguat yang kedua, kemudian diteruskan ke sini, dihitung impedansi masukan basis 1. Nah, kemudian paling depannya ini tahanan atau resistansi tevenin dari rangkaian penguat ini kan berarti adalah impedansi masukan 1. Baru nanti di depannya ini dihubungkan dengan sumber. Maka kalau kita gambarkan rangkaian ekuivalen AC untuk masukannya itu adalah seperti ini. Ya. Jadi di sini ada tegangan sumber yang besarnya adalah misalkan 1 volt di sini. Resistansi sumbernya misalkan ini 50 kilo ohm. Resistansi sumbernya ini 3,6 kilo ohm ya. Ini berarti rangkaiannya adalah ini. Ya. Jadi resistansi sumbernya 3,6 kilo ohm, kemudian impedansi masukannya misalkan di sini adalah ini contoh rangkaian dari ini. Nah, ini kan kalau kita menghitung besarnya tegangan masukan yang diteruskan ke rangkaian. Ini berarti kan besarnya impedansi masukan dibagi dengan resistansi sumber tambah impedansi masukan
dikali dengan tegangan sumber. Nah, ini kan 0,933 volt. Ya, hampir 100% yang diteruskan ke rangkaian penguat tegangan masukannya. Nah, di sini sisa dari 1 dikurang 0,933 berarti 0,067 volt. Nah, itu dihilang atau diserap oleh tekanan sumber ini. Beda tadi kalau yang kita hubungkan dengan sumber di sini adalah hanya penguat yang kedua, yaitu common emitter, yang impedansi masukannya hanya sebesar 2,2 kilo ohm. Ya. Nah, kalau kita masukkan ke sini kan impedansi masukannya 2,2 kilo ohm dibagi 3,6 tambah 2,2 berarti kan ini 2,2 dibagi 5, 2 per 5. 2 per 5 dikali 1, 2 dibagi 5. Berarti kan hanya sebesar kira-kira 0,4 volt ya. Lebih banyak yang hilang atau diserap oleh tekanan sumber di sini. Artinya transformasi daya dari sumber ke rangkaian penguat ini tidak maksimal karena lebih banyak yang hilang di sumber di sini. Karena besarnya tekanan dari sumber jauh lebih besar dibandingkan impedansi masukannya tadi yang hanya 2,2 kilo ohm. Ya. Oke, jadi itu ya contoh dari pasangan Darlington yang digunakan untuk memperbesar atau menaikkan impedansi masukan dari suatu rangkaian sehingga impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan akan jauh lebih besar kalau hanya menggunakan satu buah penguat ini tadi common emitter. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak? Belum ada, Bu. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi kalau kita lanjutkan. Nah, ini kan tadi pasangan Darlington ya. Oke. Jadi, misalkan kalau kita mau mendesain suatu rangkaian penguat dengan karakteristik tertentu, misalkan contohnya tujuan kita adalah untuk transformasi daya dari sumber kemasukan ke rangkaian penguat itu supaya maksimal, maka kita bisa menggunakan contoh rangkaian seperti ini. Jadi di depannya ini kita tambahkan common kolektor ataupun pasangan Darlington sehingga nanti impedansi masukan dari rangkaian akan lebih besar atau akan naik sehingga transformasi daya dari sumber kemasukan akan jauh lebih besar dibandingkan kalau hanya menggunakan satu buah penguat yaitu common emitter ini. Nah, kemudian kalau yang kita inginkan adalah bagaimana memperbesar atau mendapatkan penguatan tegangan dari rangkaian yang jauh lebih besar kalau hanya menggunakan satu buah penguat, maka kita bisa mengkaskade atau menggabungkan dua buah penguat common emitter seperti ini. Nah, kan ini penguat yang pertama ini, ya, dan penguat yang kedua ini kan sama ya, identik di mana penguatan arus atau betanya adalah sama 120. Maka kalau suatu rangkaian penguat common emitter di kaskade seperti ini nanti hasil akhirnya besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian itu akan jauh lebih besar kalau hanya menggunakan satu buah transistor ini. Di mana nanti besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian keseluruhan
itu adalah hasil kali. Jadi dikalikan besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh penguat yang pertama dikali dengan besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh penguat yang kedua ini. Jadi kalau dimisalkan hanya menggunakan satu buah penguat, misalkan didapatkan tadi contoh yang sebelumnya, ini ya, misalkan contohnya ini. Kalau hanya menggunakan satu buah penguat, kita dapatkan besarnya penguatan tegangannya adalah 159 kali. Oke. Nah, sekarang dengan menggunakan dua buah transistor atau di kaskade seperti ini tadi, dikali kalau penguat yang pertama ini besarnya penguatan tegangannya adalah 159 kali. Kemudian kalau kita hitung nanti untuk penguat yang pertama ini misalkan 100 gitu ya misalkan. Maka besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian keseluruhan itu adalah hasil perkalian dari penguatan tegangan yang dihasilkan oleh penguat yang pertama dikali dengan besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh penguat yang kedua di sini. Kalau ini yang pertama tadi 100 kali ya, jadi perbandingan antara tegangan keluaran dan masukannya 100, kemudian yang kedua ini tadi 159, maka besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian keseluruhan adalah 100 dikali 159. Ini 15.000 ya, 15.900 kali. Artinya kalau ada tegangan masukan sebesar 1 milivolt, maka keluarannya akan diperbesar sebesar 159 kali. Jadi keluarannya jadi 159 milivolt atau 0,5 volt. Oke. Jadi ini adalah contoh dari rangkaian penguat bertingkat. Jadi bagaimana kita mendesain atau mendapatkan suatu karakteristik penguat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu kita lihat tujuan kita apa. Misalkan tadi kalau tujuannya adalah transformasi daya yang dari sumber ke penguat itu lebih maksimal, maka di depannya ini kita bisa menambahkan common kolektor atau pasangan Darlington sehingga nanti impedansi masukan dari rangkaian akan naik dan transformasi daya akan jauh lebih maksimal. Sedangkan kalau tujuannya adalah untuk memperbesar atau mendapatkan penguatan tegangan yang jauh lebih besar hanya menggunakan satu penguat transistor, maka kita bisa mengkaskade common emitter seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan kita. Oke. Jadi itu ya untuk materi kuliah kita pada hari ini, yaitu pasangan Darlington. Jadi kalau kita bandingkan dua penguat yang sudah kita bahas, common emitter dan common collector, kedua penguat ini mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Jadi kalau common emitter itu karakteristiknya penguatan tegangannya besar, sedangkan kalau common collector kan tadi adalah kecil ya, malah tidak bukan memperbesar namanya, cuman lebih kecil atau sama dengan satu. Berarti dia hanya meneruskan masukannya ke keluarannya, jadi tidak diperbesar. Sedangkan kalau kita lihat dari impedansi masukan yang dihasilkan oleh rangkaian, untuk common kolektor, impedansi masukannya jauh lebih besar dibandingkan untuk common emitter. Ya, oke. Ada satu lagi penguat sinyal kecil yang akan kita bahas, yaitu common basis. Tapi untuk common basis ini biasanya jarang digunakan ya. Biasanya common basis itu digunakannya untuk rangkaian yang non-linear ya. Jadi bukan sebagai untuk memperbesar atau penguat ya. Biasanya dia digunakan untuk rangkaian digital biasanya. Untuk common basis itu banyak digunakan pada rangkaian digital.
Nanti berikutnya kita akan membahas common basis dan penguat bertingkat. Contoh analisa dari penguat bertingkat, baik itu common basis dengan common collector dengan common emitter, atau common emitter dengan common emitter. Nanti kita bandingkan hasil akhir dari penguat bertingkat, sehingga kita bisa melihat bagaimana mendesain atau mengkaskade 2 atau lebih penguat untuk mendapatkan suatu karakteristik penguat sesuai dengan yang kita butuhkan atau kita ingin. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Sepertinya Belum tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan untuk mata kuliah dasar elektronika. Nah, ini kan habis ini sistem Telkom ya. Tapi hari ini kayaknya saya tidak bisa untuk sistem Telkom karena saya juga sedang kuliah sama seperti kalian. Ini sore ini saya mau ujian. Mohon maaf. Nanti untuk sistem telekomunikasi kita kuliah pengganti aja ya. Baik, Bu. Oke ya. Mohon maaf karena saya sebenarnya sih harusnya ujiannya hari Rabu kemarin, cuman dosennya berhalangan diganti sore ini. Mau tidak mau kan kita harus nurut ya sama dosen. Oke. Nanti untuk kuliah pengganti sistem telekomunikasi kalian sendiri aja yang memilih waktunya. Kalau kalian udah sepakat, nanti tolong saya dikasih tahu. Yang penting apa ya, tidak bentrok dengan jam saya ngajar dengan kelas lain. Oke ya, setuju ya? Baik, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Baik, Bu. Setuju. Baik, Bu. Baik, Bu. Makasih. Saya absen dulu ya. Oke, Ananda Reski. Ananda Reski? Tidak ada. Siti Nurlita. Hadir, Ibu. Maulana Fadlan. Hadir, Bu. Cut Ifatul. Hadir, Bu. Ari Tua. Muhammad Sohibul. Hadir, Bu. Dwi Febrian. Hadir, Bu. Farisiki. Farisiki Cornelius, ada? Tidak ada. Indah Aulia. Hadir, Bu. Ayu Andini. Hadir, Bu. Oke, Mona Lisa. Hadir, Bu. Azizi. Ada Azizi? Tidak ada ya, Azizi. Kevin? Ada Kevin? Tidak Hadir, ada. Bu. Azizi, Bu. Azizi ada ya? Kevin? Hadir, Bu. Azizi, Bu. Ya, Kevin? Tidak ada, Kevin. Ambarwati? Hadir, Bu.
Ardi Rizky, Hadir, Bu. Asprinda, Hadir, Bu. Nadiatul Janah, Hadir Ibu. Novian Hidayat, Hadir, Bu. Jaki Setia, Hadir, Bu. Randy, Hadir, Bu. Diva Maharani, Hadir Bu. Ramadan Himawan, Hadir, Ibu. Ika Maulana, Hadir, Bu. Muhammad Jainal, Hadir, Bu. Muhammad Sadam, Sadam hadir, Bu. Bayu Nugraha, Bayu hadir, Bu. Terry Dodo, Hadir, Bu. Reza, Hadir Bu. Pandika, Hadir, Bu. Fahrun. Hadir, Bu. Ada lagi yang belum dipanggil namanya? Izin Bu, Ya, siapa? perkenalkan saya Bayu Nugraha NIM 2020 11317. Untuk Fariski sepertinya kendala jaringan Bu. Ini barusan dia PC saya. Dia bilang kendala jaringan. Siapa namanya? Fariski Cornelius tadi Bu. Oke, siapa lagi? Ada lagi yang belum di absen? Ya, udah Bu, semua izin ya. masuk Bu. Kevin hadir Bu. Oke, ada lagi? Tidak ada ya, udah semua ya. Oke, itu ya materi kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Kita akan melanjutkan minggu depan untuk mata kuliah sistem komunikasi. Hari ini kita tidak masuk ya. Jadi nanti sesuai dengan kesepakatan. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, selamat sore. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Selamat sore, Ibu. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.